Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Kami tinggikan kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Karena Engkau memberikan hidup-Mu, maka kami memiliki kehidupan yang baru. Dan hari ini kami percaya bahwa masa depan kami terjamin dalam tangan-Mu. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu dengan melakukan hidup yang maksimal dan memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Halo mahasiswa, kembali lagi di ibadah online Campus Connection. Senang bisa bertemu dan berbagi dengan teman-teman dimanapun kalian berada. Kita bersyukur kalau baru saja kita mengambil perjamuan kudus dan mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib yang membebaskan kehidupan kita dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Minggu ini kita sudah memasuki bulan Maret, bulan yang ketiga di tahun 2024. Gimana nih selama 2 bulan ke belakang? Apakah kita sudah mensyukuri hidup yang diberikan Tuhan atau justru lebih banyak mengeluh kepada hal-hal yang terjadi? Hari ini kita mau sama-sama belajar kembali tentang hidup bersyukur. Saya mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana kami mau bersyukur, dan Tuhan, kami minta Roh Kudus berbicara pada setiap kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Teman-teman, pada tahun 2003 ada sebuah jurnal tentang kepribadian dan psikologi sosial yang dipublikasikan oleh 2 orang ahli psikologi yang bernama Dr. Robert Emmons dari University of California di Davis dan Dr. Michael McCullough dari University of Miami. Jurnal tersebut berisi riset tentang rasa bersyukur atau gratitude. Dalam penelitian yang melibatkan sekitar 200 orang peserta ini, mereka meminta para peserta untuk menuliskan beberapa kalimat selama 10 minggu. Para peserta riset ini dibagi ke dalam 3 kelompok dan berfokus pada topik-topik tertentu. Kelompok pertama menuliskan hal-hal yang mereka syukuri yang terjadi setiap hari di sepanjang minggu tersebut, baik itu hal kecil maupun hal besar. Contoh hal-hal yang dituliskan mereka adalah bersyukur bisa bangun pagi hari ini, punya teman yang baik, punya orang tua yang luar biasa, dan kalimat-kalimat syukur lainnya. Kelompok yang kedua menuliskan hal-hal yang menjengkelkan atau mengeselin buat mereka di hari-hari tersebut. Hal-hal yang ditulis mereka, beberapa contohnya adalah jengkel atau kesal karena susah dapat parkir, dapur berantakan, ketemu orang nyetir ugal-ugalan, duit cepet habis, macet, dan banyak hal lainnya. Lebih gampang ya rasanya nyebutin hal yang bikin kita jengkel? Nah, kelompok yang ketiga menuliskan berbagai macam hal-hal umum yang terjadi, tanpa mempedulikan apakah itu hal yang positif atau negatif. Seperti ini, hari ini flight ke kota A, datang ke acara ini, pergi kerja, dan hal-hal umum lainnya. Setelah 10 minggu riset berlalu, kelompok orang-orang yang berfokus menuliskan kalimat ucapan syukur atas kejadian-kejadian yang ada menjadi lebih optimis, lebih bersemangat dengan kehidupan, dan mereka juga lebih sehat secara fisik. Sebagaimana hasil penelitian ini, itulah pengaruhnya bagi kita ketika kita mampu mengucap syukur dalam kehidupan ini. Bagaimana kita memandang suatu kondisi akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan selalu punya pilihan untuk memandang gelas yang setengah terisi sebagai setengah isi atau setengah kosong.
Apakah waktu kita melihat gelas ini, kita bilang, ya gelasnya setengah kosong dan kemudian kita kecewa? Atau kita bisa juga melihat barang yang sama ini dengan bilang, wah itu ada isinya setengah. Dan kemudian kita excited terhadap apa sih isi setengahnya ini? Pilihan itu ada di tangan kita. Dengan sudut pandang apa kita melihat akan mempengaruhi respon dan kondisi kita. Ucapan syukur atau keluh kesah yang keluar dari diri kita itu akan mempengaruhi hidup kita. Tuhan desain kita untuk hidup dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berbicara seperti ini. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gak jarang kalau keadaan nggak seperti yang kita kehendaki, kemudian kita menggerutu dan mengeluh. Padahal Tuhan menghendaki kita untuk hidup dengan penuh ucapan syukur. Rasa bersyukur dalam bahasa Inggris menggunakan kata gratitude. Kata ini memiliki akar kata grace yang juga diterjemahkan sebagai anugerah. Sehingga gratitude ini seharusnya merupakan sikap kita yang bersyukur, yang menyadari betapa Tuhan bermurah hati memberikan anugerahnya, grace, bagi kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, kita bersyukur Tuhan menebus dosa kita bersyukur bisa kuliah, bisa kerja, dan lain sebagainya. Hal-hal ini adalah anugerah dari Tuhan buat kita. Seperti hasil dari penelitian tadi, bersyukur dapat membangun semangat kehidupan kita, membuat kita lebih optimis dan bahkan juga lebih sehat. Siapa yang mau lebih sehat? Saya yakin semua kita pasti mau sehat. Nah, hal sebaliknya dalam Alkitab kita di Roma menuliskan efek dari tidak bersyukur. Saya ajak kita buka Alkitab kita di Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Teman-teman, ternyata menggerutu tidak bersyukur itu bukan suatu sikap yang biasa-biasa aja. Sikap tidak bersyukur itu sama buruknya seperti mencuri, berbohong, dan menipu. Karena Tuhan selalu memberikan anugerahnya. Tuhan melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan tidak bersyukur berarti kita seperti tidak mengakui semuanya itu. Kita mencuri kemuliaan Tuhan di tengah apa yang Tuhan lakukan. Kita seperti berbohong bahwa semua hal itu adalah karena kemampuan kita. Roma pasal 1 ayat 21 yang kita baca tadi mengatakan pikiran menjadi sia-sia dan hati yang bodoh menjadi gelap. Apabila sikap bersyukur tadi membawa dampak yang baik, dampak positif terhadap kehidupan kita, sebaliknya dengan sikap tidak bersyukur, ini akan membawa dampak yang negatif bagi diri kita. Kita harus punya gratitude, mengucap syukur karena anugerah yang senantiasa tersedia dalam hidup kita setiap hari. Tidak ada hari yang terlewat tanpa anugerah Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Hari ini saya mau membagikan bagaimana kita bisa membangun sikap bersyukur atau gratitude ini. Sikap bersyukur mengalir dari kesadaran akan keberadaan Tuhan. Sikap bersyukur akan muncul ketika kita menyadari keberadaan serta kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sikap bersyukur tidak akan muncul dengan bertambahnya barang atau hal yang kita miliki apabila tidak disertai dengan menyadari keberadaan Tuhan yang memberikan segala yang kita miliki saat ini. Robert C. Roberts, salah seorang profesor dari Amerika Serikat, mengemukakan bahwa sikap bersyukur adalah hasil dari cara kita melihat dunia dan segala sesuatu di dalamnya dan melibatkan 3 faktor, yaitu manfaat, pemberi kebaikan, dan penerima kebaikan. Manfaat supaya saya bisa bersyukur. Saya harus menyadari bahwa saya telah menerima suatu pemberian. Saya telah menerima suatu manfaat dan ini adalah pemberian yang baik bagi saya. Dalam hidup kita di dunia, anugerah keselamatan merupakan salah satu pemberian yang terbaik dan sepatutnya kita mengucap syukur untuk hal tersebut. Banyak hal lain yang juga kita bisa syukuri dalam kehidupan ini. Beberapa hal dicatat dalam Mazmur 103 ayat 2-5. Saya bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Menyadari bahwa ada berbagai kebaikan dapat menolong kita untuk bersyukur, bukan terjebak dengan lingkungan di sekeliling, tapi mampu melihat kebaikan yang diberikan dalam hidup ini. Faktor pertama manfaat, yang kedua adalah pemberi kebaikan.
Untuk bersyukur, kita perlu sadar bahwa setiap manfaat dan kebaikan itu bukan kebetulan jatuh dari langit tanpa ada apa-apa. Semua manfaat dan kebaikan itu disengaja, dirancang dan diberikan oleh satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga menyadari Sang Pemberi kebaikan yang memberi berbagai manfaat dapat menolong kita untuk bersyukur. Seperti juga yang tertulis di Mazmur 103 ayat 2 yang baru saja kita baca. Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan baik dan selalu baik. Dialah Sang Pemberi kebaikan dalam hidup kita. Dimanapun kamu berada, katakan ini dengan bersuara hingga telinga kita mendengar. Tuhan baik dan selalu baik. 1, 2, 3. Tuhan baik dan selalu baik. Amin. Faktor pertama manfaat, kedua si pemberi kebaikan, dan yang ketiga adalah penerima kebaikan yang tidak lain adalah kita sendiri. Mengerti bahwa Tuhan yang memberi kebaikan memberikan anugerahnya untuk kita. Ucapan syukur lahir dari orang yang menyadari bahwa kita manusia merupakan orang-orang yang tidak layak. Namun karena anugerahnya sajalah kita dapat menerima kebaikan Tuhan. Mazmur 8 ayat 5-6 menuliskan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Penelitian WHO menunjukkan bahwa 1 dari 9 orang di dunia belum punya akses kepada air bersih layak minum. Sementara setiap pagi kita bisa mandi, kita punya air minum dengan bebas. Ada lagi riset mengenai pangan. 1 dari 9 orang di dunia akan tidur dengan kelaparan. Sementara kita di sini bahkan bukan kesulitan bahan pangan, tapi scrolling aplikasi pesan antar makanan, kesulitan menentukan mau makan apa ya hari ini. Menyadari keberadaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita membuat kita memiliki sikap bersyukur. Saya ajak kita untuk berhenti sejenak dan berpikir, apa saja hal baik yang kita terima dari Tuhan selama 2 bulan ini, awal Januari sampai akhir ini. Saya kasih waktu sebentar, sekitar 30 detik untuk teman-teman berpikir sejenak. Saya percaya setiap kita pasti bisa menemukan beberapa kebaikan yang sudah kita terima sepanjang 2024 ini. Perlu kita sadari bahwa semua kebaikan atau manfaat-manfaat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, bukan karena kekuatan kita atau usaha kita, tetapi karena anugerahnya bagi kita menyadari keberadaan Tuhan, membuat kita mampu bersyukur. Kerendahan hati kita untuk menyadari bahwa semua yang diperoleh ini bukan dengan kekuatan dan bukan hak kita akan melahirkan sikap bersyukur. Kalau saya dalam hidup ini dihutangi seseorang, maka ketika orang tersebut melunasi dan membayar hutangnya, kita ya biasa-biasa aja. Karena kita merasa itu kan memang hak kita, uang kita dipinjam dan kemudian dibayar kembali lunas. Tetapi sebaliknya, kalau kita berhutang nih dalam jumlah yang sangat banyak dan hutang tersebut dibayar oleh seseorang yang lain sampai lunas, tentu kita akan bilang, thank you banget, wow, baik banget, luar biasa, terima kasih banget. Aduh, gue sampai kehabisan kata-kata mau ngomong apa nih, speechless, makasih banget. Teman-teman, keberdosaan manusia itu kayak gitu. Kayak suatu hutang yang banyak banget dan gak mungkin kebayar. Tapi dibayar lunas sama Yesus. Ya, dia bayar lunas di kayu salib. Hidup kita ditebus, dosa kita diampuni. Apa kita masih bisa berpikir dan bilang semua yang terjadi dalam hidup ini adalah karena usaha dan kehebatan kita? Menyadari bahwa kita adalah penerima kebaikan yang sebetulnya gak layak akan membuat kita bersyukur. Makasih banget, speechless sama kebaikan dan anugerah Tuhan di sepanjang hidup ini. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, kita hidup karena anugerahnya. Kamu bisa bertumbuh sampai detik ini anugerah Tuhan. Kalau kita hari ini bisa sekolah, bisa kuliah, itu anugerah Tuhan. Kamu hari ini bisa dapat beasiswa di kampus, atau bahkan beasiswa LPDP, kuliah ke luar negeri guys, itu pun anugerah dari Tuhan buat hidup kita.
Jangan pernah berhenti mengucap syukur kepada Tuhan karena semua yang ada pada kita bersumber dari anugerahnya. Menyadari keberadaan Tuhan dan kebaikan Tuhan akan menolong kita untuk mengucap syukur. Sebagai penutup, saya mau mengajak setiap kita untuk latihan bersyukur. Gimana caranya? Ambil waktu setiap hari, bisa setiap malam atau setiap pagi, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Hal besar, hal kecil, semua bisa disyukuri. Yang penting satu hal yang konkret dan spesifik. Contohnya begini, aku bersyukur punya kuota ibadah online buat hari ini. Aku bersyukur tadi pagi jalanan lancar dan nggak telat kuliah. Tuliskan dan ucapkan hal untuk disyukuri itu setiap hari. Para peneliti menemukan ketika kita bersyukur, kita jadi jauh lebih bergembira dan tidak depresi. Kalau kita teruskan, kita lebih tenang dan bersuka cita. Siapa mau bahagia hidupnya? Ya, saya percaya setiap kita pasti mau bahagia. Salah satu jalan ninjanya bersyukur. Sama-sama kita belajar punya gratitude, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Saya berdoa Tuhan, biar teman-teman dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Teman-teman yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya berdosa dan saya mau bertobat atas segala dosa-dosa saya. Saya mengaku segala dosa-dosa saya dan saya mau Tuhan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkuasalah dan saya minta biar setiap hari saya boleh dipulihkan dan saya boleh menjadi semakin baru. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kami minta ampun atas segala dosa-dosa kami kalau kami seringkali mengeluh, seringkali kami tidak bersyukur. Ajar kami untuk selalu bersyukur, selalu ingat akan kebaikan Tuhan, selalu ingat akan Tuhan yang selalu ada buat setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, terima berkat dari Tuhan, diberkatilah engkau atas berkat ekonomi, berkat studi, dan tentunya berkat kesehatan. Terima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan konselor yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.